Dialog. Dialog. Iya, dialog. Dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dog agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Luka bakar pada kulit kita. Wow. Pernah nggak sih kalian mengalami luka bakar pada kulit kalian? Duh, jangan sampai ya. Mood kalian bakalan jelek deh nanti. Lalu, apa itu luka bakar? Luka bakar adalah kerusakan jaringan kulit akibat hal-hal berikut ini, seperti terkena cipratan atau kobaran api saat kita memegang benda, plat atau logam yang sangat panas. Terus bisa karena terkena air atau minyak yang panas. Bisa juga karena zat-zat kimia yang bersifat korosif seperti zat basa maupun yang asam kuat. Lalu bisa karena kesetrum, terkena aliran listrik, tersambar petir. Bahkan suhu dingin yang terlalu ekstrim bisa merusak jaringan kulit kita. Duh, kasihan banget anak itu. Tangan kanannya terkena luka bakar nih. Lalu hal apa yang pertama kali kita lakukan pada penanganan luka bakar? Yang pertama adalah stop sumber luka bakarnya. Apabila sumber luka bakarnya adalah api, maka jauhkan api dari korbannya. Yang kedua adalah remove atau melepaskan pakaian yang dikenakan oleh korban. Pakaian yang terkena paparan api, air panas, lalu terkena sumber ledakan, maka pakaian tersebut dapat menyimpan panas selama beberapa waktu sehingga luka bakarnya akan semakin meluas. Lalu yang ketiga adalah cool atau alirkan dengan air mengalir selama 20 menit, tetapi jangan menggunakan air dingin karena perubahan suhu yang terlalu mendadak dapat merusak jaringan kulit kita. Lalu yang keempat, cover atau tutup luka bakar kita menggunakan kasa steril, plester steril, dan sebagainya. Nah, ini adalah lapisan struktur kulit kita. Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, di mana di dalam lapisan dermis terdapat pembuluh darah, terdapat kelenjar keringat, terdapat folikel rambut, lalu ada lapisan lemak, lapisan otot, dan lapisan yang paling dalam adalah lapisan tulang. Nah, apabila kulit kita mengalami luka bakar, tentu akan terjadi kerusakan pada jaringan kulit kita. Apalagi kerusakannya mengenai pembuluh darah, maka cairan di dalam pembuluh darah akan merembes keluar ke jaringan yang rusak tadi. Lalu terjadi penguapan cairan tubuh. Lalu pasien akan jatuh ke dalam shock hipovolemik atau dehidrasi berat. Tentu hal ini terjadi apabila derajat luka bakar yang sangat berat dan dengan luas permukaan luka bakar yang sangat luas. Yuk kenali derajat luka bakar. Nah, ini adalah kulit normal kita. Kulit normal kita tidak terjadi kerusakan pada lapisan kulit manapun. Untuk luka bakar derajat 1 terjadi kerusakan pada lapisan epidermis sehingga membuat kulit kita berwarna merah dan terasa nyeri. Untuk luka bakar derajat 2 terjadi kerusakan di sebagian lapisan dermis sehingga membuat kulit kita tampak kemerahan, terdapat lepuh, kemudian kulit kita juga bisa terkelupas dan pasien merasakan nyeri. Untuk luka bakar derajat 3 terjadi kerusakan pada seluruh lapisan dermis kulit sehingga saraf yang ada di kulit juga ikut rusak sehingga pasien tidak merasakan nyeri dan warna kulit berwarna merah kepucatan. Untuk luka bakar derajat 4 terjadi kerusakan pada seluruh lapisan kulit bahkan hingga ke lapisan tulang dan terjadi karbonisasi sehingga warna kulit berubah menjadi warna hitam. Kemudian sarafnya juga ikut rusak sehingga pasien tidak merasakan nyeri. Nah, semakin ringan derajat luka bakar kita, maka penyembuhannya akan semakin cepat, bahkan tidak menimbulkan bekas luka pada kulit kita. Tetapi apabila luka bakarnya derajatnya sangat berat, maka penyembuhannya akan semakin lama, bahkan akan meninggalkan bekas luka pada kulit kita. Nah, selain derajat luka bakar, ternyata ada juga loh luas permukaan luka bakar, di mana luas permukaan luka bakar ini berdasarkan kriteria Rule of 9.
Nih pada orang dewasa, pada area kepala sebesar 9%, pada area dada dan perut juga sebesar 9%. Nah, apabila terdapat luka bakar pada seluruh bagian kepala kita, maka luas luka bakar kita adalah 9%. Apabila terdapat luka bakar pada seluruh permukaan dada dan seluruh permukaan perut, maka luas permukaan luka bakar kita sebesar 18%. Nah, ini adalah luas luka bakar pada anak-anak berdasarkan umur. Dan yang ini adalah luas luka bakar pada bayi. Kita bisa juga loh menggunakan telapak tangan dengan satuan 1% tiap telapak tangan untuk mengukur luka bakar. Nah, tidak semua luka bakar perlu dirawat di rumah sakit. Luka bakar seperti luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2 dengan luas luka bakar kurang dari 15%, dan luka bakar derajat 2 dengan luas luka bakar kurang dari 10%. Lalu luka bakar derajat 3 dengan luas luka bakar kurang dari 2%. Tentu harus dikonsultasikan dengan dokter juga ya. Biasanya dilakukan perawatan dengan mengoleskan obat-obat salep, krim pada luka bakar tersebut. Bahkan bisa juga dioleskan dengan madu murni untuk mempercepat penyembuhan. Lalu luka bakar seperti apa nih yang perlu dirawat di rumah sakit? Seperti luka bakar derajat 2 pada anak-anak, luka bakar derajat 2 pada orang tua maupun orang yang lanjut usia, luka bakar derajat 3, luka bakar pada area wajah, luka bakar pada area kemaluan, luka bakar pada sengatan listrik maupun sambaran petir, lalu luka bakar pada zat kimia, luka bakar pada ibu hamil, luka bakar pada korban yang menderita penyakit komorbid seperti jantung, penyakit ginjal, penyakit paru, dan penyakit lainnya. Lalu luka bakar seperti apa yang berbahaya? Luka bakar yang berbahaya seperti ketika seseorang terkena ledakan yang sangat besar sehingga luka bakarnya terjadi hampir di seluruh bagian tubuhnya. Lalu seseorang yang terperangkap di dalam rumah atau ruangan yang sedang terbakar dan menghirup udara yang panas atau asap yang panas. Ketika korban menghirup udara yang sangat panas, maka saluran pernafasan juga ikut terkena luka bakarnya, sehingga saluran pernafasan juga ikut kerusakan jaringannya dapat berupa edem atau pembengkakan pada saluran nafas, sehingga dapat terjadi gagal nafas atau ketidakmampuan seseorang untuk bernafas. Lalu dokter akan melakukan tindakan kegawat daruratan seperti triase dan primary survey, dan pasien akan dilakukan perawatan, terutama pemberian cairan dengan rumus Baxter dan obat-obatan penunjang lainnya. Terima kasih.